Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sedikit menjelaskan pengalaman aku kemarin ketika aku pakai Biot. Reaksi awal banget ketika kita pakai Biot, karena sebelumnya aku sebenarnya udah pernah bikin videonya juga, tapi karena memang video versi itunya tuh nggak terlalu banyak aku ngebahas reaksi awalnya. Jadi di sini aku bakalan ngebahas lagi karena masih ada yang bertanya. Dan bedanya dengan video yang sebelumnya yang bahas reaksi, itu bedanya kalau yang sekarang kita sharing dengan yang DM ke aku, terus yang komen sama aku, jadi yang sharing sama aku. Jadi mereka pun punya reaksi-reaksi awal yang berbeda. Dan di sini aku bakalan ngebahasnya. Tapi sebelum aku lanjut, teman-teman jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu tombol di bawah. Like jika kalian suka, komen dan juga share. Ikutin terus video aku. Oke teman-teman, jadi di sini di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang reaksi awal banget nih ketika memakai Biot gitu loh. Apalagi aku kan pemula banget. Jadi kemarin itu reaksi awalnya itu ketika memakai sehari, 2 hari, 3 hari itu nggak ada reaksi awal sama sekali bagi kulit yang normal ya. Karena aku kadang kulit aku tuh normal, cenderung kadang berminyak gitu ya. Jadi untuk di kulit aku yang normal kadang berminyak tidak ada apa-apa ya, tidak ada reaksi apapun. Tapi setelah aku memakai hari kelima, kalau nggak salah ya hari kelima, ada rasa perih dan ada rasa gatal. Aku mikirnya oh itu proses purging mungkin, atau misalnya detox kan gitu kan. Jadi aku nggak nganggap baik-baik aja kan. Setelah itu ketika aku ngerasain hal seperti itu, yang aku lakukan itu aku tambahin shooting gel sebelum memakai krim malam. Jadi biasanya aku setelah pakai serum aku langsung pakai krim malam, tapi aku pakein shooting gel dulu baru serum lalu krim malam kemarinnya itu. Jadi untuk reaksi awal sih aman-aman aja di kulit aku, tapi beda halnya dengan yang lain mungkin. Kalau yang lain kan pasti ada reaksi yang berbeda-beda. Karena yang aku pakai itu paket flek yang awalnya itu memang karena aku banyak fleknya. Jadi aku fokus ke fleknya dulu, setelah hilang baru nanti aku ganti ke paket yang lebih mencerahkan gitu ya. Karena kalau paket flek itu dia fokusnya bakalan ke flek. Jadi akan mengurangi flek-flek yang tebal gitu. Nah untuk reaksi awalnya itu aja teman-teman yang aku rasain di awal-awal di awal-awal aku memakai krim dari Biot. Tapi itu untuk paket flek ya, dan nanti aku bakalan bahas ke yang whitening, ke yang GL2 gitu. Karena kan aku pindah-pindah paketnya sesuai dengan jenis kulit aku dan keluhan kulit aku. Jadi ada perih sedikit sih waktu pakai flek awal itu pun hari kelima, cuma 2 hari setelah dipakein shooting gel. Jadi udah hilang lah si perih atau gatalnya. Kalau untuk ngelupas sepertinya di kulit aku enggak sih, karena kan pernah aku bilang karena Biot ini bisa untuk kulit berminyak. Mungkin karena kulit aku berminyak dan normal, jadi aku nggak ada ngelupas ya. Karena beda dengan yang lain. Karena yang lain pun waktu itu ada yang sempat entah itu di komen, entah itu di DM ke aku, nggak tahu, lupa lagi. Dia cerita kok aku ada ngelupas baru beberapa hari pakai, terus ada kemerahan dan lain-lain. Itu semua nggak aku rasain sih ketika aku memakai dan ketika aku pemula. Nah setelah aku hilang fleknya, aku langsung berganti ke whitening. Nah untuk whitening ini awal pakai, jadi aku tuh kemarin nggak langsung jeda, nggak langsung, maksudnya nggak dijeda dulu. Jadi aku langsung pakai yang habis dari flek itu langsung ke whitening gitu teman-teman. Nah untuk paket whitening ini
dia tuh jadi reaksi awal pun aman, masih aman, nggak ada efek apapun atau reaksi apapun ke kulit. Pokoknya yang aku rasain nggak ada efek apapun. Nah, setelah aku udah ngerasa oh ini kulit udah agak cerahan nih, lalu aku naikin lah ke paket GL2 yang dosisnya itu lebih tinggi dari yang si paket whitening maksudnya ya. Jadi lebih mencerahkan, mungkin untuk tepatnya kulit yang bandel juga bisa pakai GL2. Nah, lanjut ke setelah paket whitening aku aman, gak ada keluhan sama sekali. Cuman tadi di awal itu yang paket yang plaque itu ada rasa gatal dan ada rasa perih gitu ya, ada rasa perih gitu. Nah, kata adminnya ketika aku konsul, kata adminnya itu katanya aku terlalu banyak dan terlalu digosok ketika makai. Aku nggak tahu sih, karena nggak sadar ketika makai itu digosok apa gimana ya, aku nggak tahu dan nggak sadar. Nah oke, lanjut. Tadi setelah aku berhasil di paket whitening, aku beralih karena masih belum puas nih kecerahannya, karena cerah yang aku pengen belum maksimal. Jadi aku berusaha untuk aku baca-baca kan di buyoutnya GL2 itu dosis tinggi. Nah berarti lebih dong dari yang whitening dosisnya. Jadi aku naik, siapa tahu kan lebih bagus kan, karena dosisnya lebih dari whitening. Nah yang aku rasain ketika aku pakai GL2, hari pertama, hari kedua, hari ketiga aman. Tapi hari ketiga yang reaksi yang aku rasakan, si plaque yang tadinya udah memudar jadi malah timbul lagi. Dan hari selanjutnya antara wajah yang ini jadi belang gitu teman-teman, nggak rata. Ketika aku pakai GL2, terus setelah aku konsulkan ternyata aku jadi lebih kusam gitu kan, terus ada kulit kemerahan juga ketika aku pakai GL2 teman-teman. Itu sharing dan pengalaman aku. Lalu aku konsulkan ke admin buyout atau seller buyoutnya, dan ternyata katanya aku terlalu banyak memakai krimnya, jadi sehingga si kulit yang tadinya dari paket whitening terus sekarang berpindah ke GL2 yang lebih tinggi, jadi berlebihan memakai lah pokoknya, jadi kayak shock gitu. Nah setelah itu aku disuruh lanjutin, tapi harus netralin dulu pakai GL2. Setelah netralin pakai GL2, katanya aku lanjutin tapi dengan dosis yang tipis tapi rata. Nah aku netralin pakai shooting gel ya, aku ratain pakai shooting gel dengan kalau nggak salah jarak 3 hari. Lalu aku pakai lagi GL2, aku penasaran. Nah tapi aku ngikutin sarannya, tapi kok malah di kulit aku tuh makin kusam dari kusam sebelumnya. Jadi wajah aku dulunya kusam banget, jadi setelah aku memakai GL2 malah kulit aku tuh kusam. Entah itu kulit aku memang menolak untuk dosis yang tinggi atau misalnya nggak cocok, aku nggak tahu. Yang jelas pas aku fotoin ke adminnya, katanya aku disuruh netralin pakai shooting gel, maksudnya shooting gel ya, tadi aku salah ngomong, shooting gel. Nah lama kelamaan aku berhenti deh dari GL2 dan lalu aku netralin pakai shooting gel, dan plaque aku tuh alhasil reaksi setelah pakai GL2 itu ternyata timbul plaque-plaque yang tebal lagi, dan wajah aku lebih kusam dari wajah aku yang sebelum pakai gitu loh. Kok aku jadi kayak kusam banget, terus plaque-plaque yang tadinya udah hilang jadi malah pada timbul. Itu reaksi aku ketika pakai GL2 ya. Jadi di sini aku bahasnya dari mulai paket plaque, whitening, dan GL2. Jadi setelah aku berhenti GL2, lalu aku putuskan untuk kembali ke paket whitening, karena memang dari whitening itu aku nggak ada rasa reaksi. Nah karena dari whitening aku paling nggak ada reaksi sama sekali kan, walaupun ada plaque-nya, tapi aku fokusnya untuk mencerahkan dulu karena aku kayak risih gitu ngelihat wajah aku tuh kusam gitu loh, kusam banget bener. Kayak jadi di sini tuh jadi wajah yang belang itu jadi kayak
muncul lagi gitu loh. Jadi kan aku pakai kerudung, jadi kayak muncul lagi. Kalau ini kan aku rata tuh, rata. Jadi di sini putih, di sini hitam gitu kan. Di sini hitam, di sini putih. Maksudnya di sini hitam, di sini putih, di sininya hitam gitu. Jadi kayak gitu. Nah, aku pakai whitening lagi deh akhirnya gitu kan. Setelah lama kelamaan ternyata aku pun gak maksimal. Setelah berganti-ganti kembali ke paket whitening, ternyata nggak maksimal sebelumnya kayak yang pertama gitu loh. Kayak yang pertama aku pakai, jadi nggak maksimal. Lalu karena aku udah sering banget konsul, lalu aku akhirnya berhenti memakai krim dari Biot, dan aku menetralisirnya. Setiap malam aku langsung pakai shooting gel. Jadi krim siangnya aku ganti sunscreen yang ada di rumah atau aloe vera yang ada di rumah. Jadi aku berhenti di sini. Itu sih pengalaman aku. Jadi reaksi awalnya itu aman-aman aja buat kalian yang kulit normal, atau kecuali kalau kalian ada keluhan seperti kulit sensitif. Nah, kalau kulit sensitif kalian harus konsulkan, wajib itu konsulkan, karena takutnya nanti ada keluhan-keluhan. Karena soalnya banyak juga yang komen ke aku dan DM, kok aku setelah pakai ini gini. Terus ada juga banyak yang berhasil juga pakai Biot ini tuh, wajahnya jadi glowing, terus putihnya merata gitu kan. Banyak juga sih. Jadi kalau menurut aku ya, memakai skincare itu cocok-cocokan, tergantung kulit kalian, karena kan kita tidak sama ya kulitnya. Ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang menerima, ada yang butuh proses, dan ya macem-macem lah teman-teman. Jadi cocok-cocokan kalau menurut aku ya teman-teman. Jadi kalian rasain aja sendiri untuk reaksinya. Nah, kalau misalnya ada reaksi yang memang mengganggu atau bikin kulit kalian risih dan tidak nyaman kalian pandang, kalian langsung konsulkan aja dan minta saran dari sellernya. Itu sih, itu aja video aku hari ini. Jangan lupa nih buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian subscribe dulu, kalian like, komen jika ada pertanyaan, dan juga share. Terima kasih ya yang kalian yang sudah subscribe dan juga sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga berkah selalu, sehat selalu buat semuanya, lancar rezekinya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.